sampai bikin seisi dunia menahan napas. Mantan Jenderal Inggris ini bongkar kapan Vladimir Putin akan gunakan senjata nuklirnya untuk menyerang Ukraina. Sejak perang Rusia dan Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah berkali-kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Namun, ketika perang Rusia dan Ukraina sudah berlangsung lebih dari 7 bulan lamanya, belum ada tanda-tanda senjata nuklir akan digunakan. Meski begitu, negara lain tidak boleh puas dulu, sebab ada kemungkinan apabila Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan nuklir terhadap Ukraina. Kapan dan mengapa? Dilansir dari express.co.uk pada Selasa 9 Agustus. Prediksi itu muncul saat perang di Ukraina memasuki hari ke-167. Meski begitu, sangat sedikit kemajuan yang dibuat oleh pasukan Rusia selama 30 hari terakhir. Melihat hal ini pun, ada laporan yang menunjukkan bahwa orang-orang Putin mati-matian menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Tujuannya sebagai perisai. Inilah yang memicu kekhawatiran akan bencana nuklir jika situs tersebut rusak dalam konflik. Perlu Anda tahu, pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia dibangun pada era Soviet dan merupakan reaktor nuklir terbesar di Eropa. Keenam reaktor air bertekanannya, setidaknya 2 di antaranya saat ini beroperasi penting bagi Kiev. Ini karena dapat menghasilkan listrik hingga 4 juta rumah. Dengan kegagalan Putin dalam ambisinya untuk dengan cepat menguasai bagian-bagian penting Ukraina, seorang mantan Jenderal Angkatan Darat Inggris mengatakan dia bisa beralih ke senjata yang lebih kuat untuk mengakhiri perang. Gagasan itu dikemukakan oleh Sir Richard Barons, mantan komando pasukan gabungan dari April 2013 hingga pensiun pada April 2016. Mantan komando pasukan gabungan itu mengatakan gagasan Putin akan menggunakan senjata nuklir. Mungkin jika Moskow merasa perang dimenangkan oleh Ukraina, ini akan menjadi penggunaan pertama senjata nuklir selama 77 tahun. Ucap Sir Richard Barons, tapi itu jelas melanggar peraturan di dunia. Oleh karenanya, semua kembali tergantung apa kata orang nomor 1 di Rusia itu. Jika Putin merasa pasukannya kalah, maka kemungkinan dia akan tergoda untuk menggunakan senjata nuklir taktis untuk mengubah fakta di medan perang. Sebab dulu juga senjata nuklir digunakan untuk mengakhiri perang. Contohnya 2 bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Jepang. Saat ini Rusia dikenal sebagai negara dengan jumlah senjata nuklir terbanyak di dunia. Salah satunya adalah rudal Sarmat yang juga dikenal sebagai Satan II. Senjata ini telah disebut-sebut sebagai senjata potensial untuk digunakan melawan London atau New York dan bisa mengubah kota-kota menjadi gurun. Ini karena rudal hypersonic yang mampu membawa hingga 14 hulu ledak tersebut terus direbut-rebut. Ancaman barat, Putin gembar-gemborkan rudal nuklir yang bisa melesat 7.000 meter per jam. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengeluarkan ancaman baru ke barat dengan mengumumkan bahwa armada baru rudal hypersonic akan ditambahkan ke persenjataan nuklir Angkatan Laut Rusia. Berbicara untuk memperingati Hari Angkatan Laut Rusia di St. Petersburg, Putin membual tentang kekuatan militer Rusia dan menggembar-gemborkan rudal baru yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 7.000 meter per jam dan membawa muatan nuklir yang menghancurkan. Pemimpin yang diperangi itu juga memuji Tsar Rusia abad ke-17, Peter the Great, yang memuji dia karena kekuatan militer Rusia yang tangguh di laut. Meskipun dia tidak secara langsung menyebutkan perangnya yang sedang berlangsung dengan Ukraina, Putin mengungkapkan bahwa dia telah menandatangani doktrin Angkatan Laut baru yang mencakup pengenalan rudal hypersonic Zikron ke kapal perang Rusia. Pengiriman rudal ini ke angkatan bersenjata Rusia akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Terangnya dikutip Daily Star. Frigat Admiral Goroshkov akan menjadi yang pertama untuk bertugas di medan tempur dengan membawa senjata-senjata tangguh ini, lanjutnya. Kuncinya di sini adalah kemampuan Angkatan Laut Rusia. Ia mampu merespon dengan kecepatan kilat kepada semua orang yang memutuskan untuk melanggar kedaulatan dan kebebasan kita, ungkapnya. Rusia telah melakukan sejumlah uji peluncuran rudal Zikron dari kapal perang dan kapal selam selama setahun terakhir. Rudal itu yang bergerak dengan kecepatan sekitar 9 kali kecepatan suara akan mampu mencapai London dalam waktu sekitar 5 menit. Pengumuman Putin datang ketika seorang pejabat Rusia di Crimea yang dicaplok menuduh Ukraina melakukan serangan pesawat tak berawak menjelang perayaan Hari Angkatan Laut yang direncanakan di wilayah yang diduduki Rusia.
Sebuah benda tak dikenal terbang ke halaman markas armada, ujar Mikhail Razvazaev, Gubernur Sevastopol, rumah bagi armada laut hitam Rusia di Telegram. Menurut informasi awal, itu adalah drone lanjutnya. Dia mengatakan Ukraina telah berusaha untuk merusak Hari Angkatan Laut untuk kita dan mengonfirmasi bahwa 5 karyawan markas armada telah terluka dalam insiden itu. Semua perayaan dibatalkan karena alasan keamanan, katanya. Presiden Rusia Vladimir Putin tak memberikan ruang Ukraina untuk beristirahat. Untuk melancarkan serangannya, Rusia kini kembali menambah senjata mematikan. Putin mengklaim bahwa musuh tak dapat menghentikan serangan senjata canggihnya tersebut. Senjata yang dimaksud ialah jenis senjata rudal jarak jauh berpresisi tinggi. Dikabarkan, armada Angkatan Laut Rusia mulai mendapatkan rudal jelajah anti kapal hypersonic Zircon terbaru. Angkatan bersenjata Rusia akan mulai menerima mereka dalam beberapa bulan mendatang, kata Putin dalam pidato Hari Angkatan Laut di St. Petersburg. Diketahui, senjata ini pertama kali diresmikan oleh Putin pada tahun 2019. Saat tes pertama diluncurkan, Zircon berhasil mengenai target di tempat pelatihan di darat yang berjarak sekitar 500 km. Memiliki kecepatan luncur yang tinggi, Zircon diklaim tak dapat dicegat oleh musuh. Selain itu, senjata tersebut juga dimungkinkan tak dapat dideteksi oleh pertahanan anti pesawat yang ada. Putin menyebut kapal pertama yang dilengkapi dengan senjata perkasa ini adalah frigat Laksamana Gorshkov.